membawakan sebuah drama yang berjudul Janji yang Tertunda. Selamat menyaksikan. Di ruang kelas, semua siswa sedang duduk di bangku masing-masing. Di depan kelas terlihat papan tulis yang kosong. Sebuah pemilihan ketua kelas akan segera dimulai. Para siswa tampak antusias. Beberapa berbicara tentang calon-calon ketua kelas. Pemilihan ketua kelas adalah momen penting bagi setiap siswa. Janji yang terucap seringkali menjadi harapan besar. Namun apa yang menjadi ketika janji-janji itu terlupakan. Mari kita saksikan kisah tentang seorang pemimpin muda yang terpilih dalam kelompok ini, namun menghadapi kenyataan yang lebih sulit dari yang dibayangkan. Inilah kisah tentang Andi dan teman-temannya. Hai teman-teman. Oh, Saya akan mewakilkan, saya akan menyalurkan sebagai ketua kelas nih. Kalau tidak saya terpilih, saya janji kita akan meningkatkan kebersihan kelas, membangun organisasi kelas yang lebih baik, dan yang paling penting, saya akan mendengar segala keluhan dan saran dari kalian semua. Pertama, kita akan menjadikan kelas ini sebagai tempat yang nyaman untuk belajar dan beraktivitas setiap harinya. betul. Kita butuh apa yang lebih mereka. Andi terpilih menjadi ketua kelas. Semua siswa pemuli kelas menantikan tindak lanjut dari janji Andi. Selamat kepada Andi yang telah terpilih sebagai ketua kelas. Saya harap kamu bisa membawa perubahan ke kelas ini dengan cara yang baik. Terima kasih Pak Arif. Saya janji saya akan mempelajari dari saya. Mulai dari kebersihan kelas, kerja membangun organisasi kelas yang lebih baik ke depannya. Beberapa minggu berlalu, kelas semakin berantakan, kebersihan semakin buruk, kelas semakin kacau karena tidak ada organisasi yang dapat menertibkan. Lina mulai merasa kecewa. Andi, bagaimana dengan kelas ini kamu untuk memperbaiki semua tentang realisasi? Tenang saja Rina, itu cuma masalah kecil. Aku akan atur nanti. Sekarang ada hal yang lebih penting yang patut aku atur. Begitu, organisasi kelas bahkan belum terbentuk dan kelas ini semakin kotor. Dan jika mau dialakan panjang, masih ini cuma lampu kosong. Jangan terlalu fokus pada masalah kecil. Aku sedang mencoba mengatur semuanya. Kau pikir menjadi pemimpin itu mudah? Suasana kelas makin tidak kondusif. Banyak siswa yang mulai merasa kecewa dengan kepemimpinan Andi. Tina, Joko, dan beberapa siswa lainnya mulai berdiskusi di kelas, membicarakan masalah yang sedang terjadi. Jika kita diam aja, kita pilih Andi karena janjian dia buat kan? Benar, juga. Berantakan, aturan makin kacau, dan dia tidak mendengarkan kita sama sekali. Ayo kita mengajar. Siswa-siswa mulai berkumpul di sekitar meja Andi yang sedang bersantai sambil melihat ponselnya. Andi, ini sudah keterlaluan. Kamu bilang janjian itu, tapi kapan kamu menerapkannya? Apa sih masalah kalian? Aku ini lagi sibuk. Menepepan. Kalian tidak tahu betapa sulitnya menjadi pemimpin. Sulit, bukannya kamu mengabaikan semua keluhan kami. Kamu bahkan tidak pernah mau mendengarkan. Andi berdiri dengan wajah merah. Rasa tersudut ia menatap mereka dengan marah. Andi berdiri dengan marah. Jangan kalian semua. Aku sudah banyak memikirkan tentang masalah, dan aku tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu kalian ributkan. Usaha keras. Kamu bilang usaha keras.
Kalau kamu benar-benar berusaha keras, mana janji-janji yang kamu janjikan itu? Di mana? Diam kalian semua. Kalian semua kan tahu bagaimana sulitnya menjadi pemimpin. Aku sudah punya banyak hal untuk dipikirkan. Andi semakin kesal, hanya mengulurkan tangan, merasa marah, sekaligus terpojok. Aku tidak akan mundur hanya karena beberapa orang cengeng yang tidak sabaran. Kelas semakin gaduh, semua siswa mulai tersuruh marah. Suasana menjadi ganas. Pak Arif mengusungkan lapangan dan berputar dari segera masuk ke kelas. Apa yang terjadi? Semua siswa tiba-tiba diam, tetapi wajah mereka masih penuh emosi. Dia melangkah maju dan melihat situasi. Pak, aku kecewa karena Andi belum menepati janji kampanyenya. Kamu tidak banyak perubahan. Bahkan ini malah sebaliknya. Pak Arif menatap Andi sedang masuk sendiri dan wajah kesal dan nampak gugup. Andi, apakah itu benar? Pak, mereka tidak tahu bagaimana sulit menjadi pemimpin. Aku sudah berusaha keras, tapi mereka tidak pernah puas. Oh, jadi sekarang kebersihan kelas dan kesejahteraan teman-temanku adalah masalah kecil. Terus bagaimana? Apa sih? Terus bagaimana, Andi? Terus bagaimana, Andi? Yang kami lihat kamu hanya sendiri dan tidak mendengarkan kita. Pak Arif mengelambungkan kaki dan menatap Andi dalam-dalam sebelum berbicara. Andi, pemimpin bukan hanya tentang berbicara dan berjanji. Seorang pemimpin yang baik harus bisa memahami, mendengarkan dan bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Bukan malah mencari alasan. Andi terdiam, wajahnya menegang, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa Pak Arif benar. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu ingin dipilih sebagai ketua kelas atau hanya? Apakah dirimu? Andi perlahan duduk kembali, kelas seni. Semua mata tertuju padanya menunggu jawabannya. Setelah beberapa saat, Andi menghela nafas dalam-dalam menundukkan kepala. Aku memang salah. Aku terlalu keras kepala. Iya, aku bisa melakukan semuanya sendiri. Ternyata aku butuh bantuan kalian. Para siswa mulai saling menatap, beberapa mengangguk kelas. Aku ingin memperbaiki ini. Aku ingin menjadi pemimpin yang benar-benar baik. Tapi aku bukan hanya mengkritik, tapi juga bantuan dan dukungan kalian semua. Bisakah kita mulai semua dari awal? Suasana kelas mulai melunak. Minat tersenyum kecil lalu mengangguk. Kami akan mendukung. Kamu mengingatkan kita? Andi. Kalau kamu tidak berkorban, aku tidak keberatan mendukung. Pak Arif bijak dan menundukkan Andi. Baru pemimpin yang baik, seorang pemimpin tidak sempurna. Tetapi yang terpenting dia mau belajar dan bertanggung jawab. Suasana kelas perlahan kembali normal. Andi mulai menyadari kesalahannya dan bertekad untuk memperbaiki keadaan. Mari kita mulai semua dari awal. Hanya kan? Iya.
sekretaris, Dinda menjadi bendahara, Joko menjadi keamanan, dan Budi karena jadi hadir dan dijadikan sebagai wakil ketua kelas. Konflik telah mencapai puncaknya dan akhirnya muncul pada kepala. Andi mulai mendapat janjinya dengan serius. Kelas sekarang sudah membaik dan kepercayaan teman-temannya perlahan kembali. Beberapa minggu setelah konflik, Andi mulai melakukan perubahan di kelas. Kelas jadi lebih bersih, organisasi sudah terbentuk, dan Andi mulai lebih menjalankan perubahan teman-temannya. Makasih ya, kelas jadi nyaman sekarang. Senang kamu mulai menepati janji-janji itu. Terima kasih teman-teman telah memberikan saya kesempatan kedua. Nah, alhamdulillah. Jadi pemimpin bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Saya akan belajar banyak. Saya akan berusaha lebih bagus ke depannya. Lampu meredup. Andi berdiri di tengah kelas melihat sekeliling dengan rasa puas. Dia menyadari betapa pentingnya menepati janji. Janji yang terucap adalah harapan bagi banyak orang. Tetapi hanya dengan tindakan nyata janji itu bisa berarti. Andi belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga soal mengemban tanggung jawab. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan pembelajaran. Ketika janji-janji itu akhirnya dipenuhi, kepercayaan pun kembali tumbuh. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang